akan memulai persekutuan doa kita dengan bersaat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu di dalam hidup kami. Pada saatnya Tuhan, kami akan memulai persekutuan doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persekutuan doa ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian yang pertama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semoga semuanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Pada malam hari ini kami datang bersama-sama berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, mari kuasai hati kami, mari kuasai pikiran kami, sehingga firman Tuhan dan ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini, walaupun dengan melalui online, Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu boleh membaca dan
Dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari nats ini kita belajar dari satu tema, ialah berubah menjadi baru. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita lihat pohon yang belum bertumbuh besar, dia masih kecil, kita terus tiba-tiba kita tidak melihatnya selama 2 bulan, kita melihat pohon itu lagi tumbuh menjadi besar, menjadi lebih cantik, lebih baru, pasti kita senang ya melihatnya, pasti kita happy. Sama juga seperti ketika kita berjemaat di sebuah gereja, kita melihat ada anggota-anggota baru yang datang beribadah di gereja kita, kita mungkin senang ya, wah ada orang baru gitu ya. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya hal-hal baru dalam hidup kita, ya hal-hal baru, tahulah ya, hal-hal baru seperti baju, handphone baru, mobil baru, rumah, suami baru, istri baru, kita pasti senang ya. Yang berbau-bau tentang kebaruan ya, yang kita miliki. Ketika ada yang datang kepada diri kita yang baru-baru, seperti yang saya tadi sebutkan, kita pasti senang. Wah, akhirnya saya menikah juga. Wah, akhirnya saya mempunyai mobil. Wah, akhirnya saya mempunyai rumah. Pasti kita senang, ya, happy, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena ada yang baru yang datang dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak yang berubah di sekitar kita, perlu kita ketahui. Ya, ada begitu banyak. Apa aja yang berubah di sekitar kita? Entah itu berubah ke arah yang baik atau berubah ke arah yang buruk. Nah, kita bisa lihat sekarang keadaan dunia berubah kemana, ya? Apalagi saat ini dunia lagi dilanda COVID. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama juga dengan kita. Kitalah yang tahu kita berubah kemana. Kita berubah ke arah yang baik atau berubah ke arah yang buruk. Berubah ke arah yang baik cukup
cukup dengan satu keputusan. Keputusannya apa ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Yaitu memilih untuk dikuasai Roh Kudus. Perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen, orang yang mengaku orang percaya, tapi tidak mau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tahu dia sedang salah, tapi masih mengulangi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Nah, kita harus tahu berubah ke arah yang baik cukup dengan satu keputusan, yaitu kasih diri supaya dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, karena di Roma 8 ayat 13 berkata, kita baca bersama-sama, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh-Mu kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Di sini jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jika kita menuruti kedagingan kita akan mati secara roh. Ya. Tetapi kalau kita tidak mematikan roh dalam diri kita, maka Tuhan akan terus berkata-kata dalam diri kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana cara supaya kita tahu kalau saat ini kita daging kita masih melakukan tindakan-tindakan perlakuan-perlakuan yang tidak baik? Bagaimana kita bisa tahu? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kehidupan tidak lepas dari yang namanya berubah. Ya, kehidupan tidak lepas yang namanya berubah. Nggak lepas. Baik itu di lingkungan kita, di gereja kita, di pekerjaan kita, di rumah kita, kehidupan tidak lepas dari yang namanya berubah. Pasti ada yang berubah. Ya, entah itu berubah ke arah yang baik, entah itu berubah ke arah yang buruk. Pasti ada yang namanya berubah. Penampilan orang aja bisa berubah. Tindakan orang aja bisa berubah. Ya, pasti berubah. Entah itu netral, entah itu semangat, kadang malas. Setiap orang pasti pernah ada di posisi ini. Netral, semangat, malas, semua kita ya pasti pernah ada dalam posisi tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masalahnya adalah orang yang masih hidup di dalam dosa tapi masih berdalih dan menganggap dirinya benar. Artinya, aku kan kayak gini orangnya, kalian harus terima aku nggak bisa loh berubah. Kalian harus menerima aku sebagai teman kalian, walaupun aku buruk, walaupun aku jahat, kalian harus terima aku. Nah, orang-orang seperti ini pasti mengungkapkan ungkapan-ungkapan berdalih, bahkan menganggap diri benar. Nah, Bapak Ibu, makanya saya tadi tanya, apakah kita yang tahu kita berubah ke arah yang mana? Ke arah yang baik atau ke arah yang buruk? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, surat Roma berisi tentang teologi dan dogma. Nah, surat ini dituliskan kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Nah, jemaat yang ada di Roma pada saat itu mendapatkan tekanan baik dari orang Yahudi, bahkan dari sesama mereka. Mereka mendapatkan tekanan hidup. Ya, bahkan jemaat yang ada di Roma melakukan kesombongan iman. Artinya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika mereka ibadah kepada Tuhan, mereka melakukan ibadah hanya sebagai rutinitas saja. Mereka nggak mendalami lagi arti ibadah itu. Mereka lupa arti ibadah yang sesungguhnya.
Jadi ibadah jemaat yang ada di Roma pada saat itu hanya dilakukan sebagai rutinitas saja. Makanya Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma supaya mereka kembali kepada rencana Allah yang semula. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau tanya dulu kepada kita semuanya ya, Bapak Ibu. Yang pertama, kita saling tolong menolong tidak? Kita saling tolong menolong enggak? Ya. Yang kedua, gimana dengan ibadah kita kepada Tuhan? Apakah ibadah kita sebagai rutinitas saja? Yang penting aku ke gereja. Yang penting aku berjemaat di gereja. Jadi aman untuk urus ini, urus itu. Bagaimana dengan kerohanian kita kepada Tuhan? Membaikkah? Memburukkah? Kita yang tahu. Nah, di Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini sudah jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya kita jangan serupa dengan dunia, ya. Supaya kita menjadi teladan, supaya orang bisa lihat, oh ternyata orang Kristen begitu ya. Ternyata orang Kristen luar biasa ya. Supaya orang lihat ada Kristus dalam diri kita. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berubah menjadi baru. Kita tahu ular ya, ular. Ular adalah binatang yang sering mengganti kulit menjadi kulit yang lebih cantik lagi, kulit yang lebih baru lagi, ya. Ia mengganti kulitnya setiap tahun, ya. Nah, perlu kita ketahui, ular yang berganti hanya kulitnya, ya. Sifat dasarnya masih tetap ular. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang membedakan kita dengan ular ialah ular mengalami perubahan pada kulit, tetapi bukan perubahan pada sifatnya, karakternya, dirinya. Ya. Manusia ketika dia percaya sama Tuhan, ketika dia serahkan dirinya sama Tuhan, ia akan mengalami perubahan. Tapi bukan pada kulitnya, hatinya, karakternya, sifatnya. Ingat, ketika manusia percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan, dia otomatis akan berubah. Yang berubah bukan kulitnya Bapak Ibu, tapi hatinya, karakternya, sifatnya. Ya. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaannya kepada kita, ada banyak orang Kristen yang sudah lama mengenal Tuhan, tetapi seperti tidak mengenal Tuhan. Ia bahkan tidak mau melakukan perubahan dalam hidup, perubahan dalam kerohanian, perubahan dalam pikiran, perubahan dalam karakter, sifat. Banyak orang Kristen yang masih bertekad, saya
Jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang merasa diri benar, bahkan tidak mau melakukan perubahan. Handphone aja kalau nggak di-upgrade akan lemot. Kalau nggak dicas akan mati. Sama juga dengan kita. Kalau kita tidak menyerahkan diri sama Tuhan, roh kita juga akan mati. Makanya Tuhan ajari kita, Tuhan kasih tahu sama kita, jangan sampai kita memadamkan roh yang ada dalam diri kita. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetaplah jaga hubungan dengan Tuhan, ya, agar kita selalu diingatkan untuk memperbarui diri kita. Nah, dari sini kita belajar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dari sini kita belajar 3 poin, ya. Yang pertama, milikilah ibadah yang sejati. Bagaimana supaya kita bisa melakukan pembaruan itu? Yang pertama, milikilah ibadah yang sejati. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai ibadah yang kita lakukan hanya sebagai rutinitas, tetapi mari kita bersama-sama kita ibadah karena kita rindu, bukan karena rutinitas. Kalau kita ibadah karena rindu, maka roh yang ada dalam diri kita nggak akan padam. Tapi kalau kita membuat ibadah kita hanya sebagai rutinitas, bahaya. Nah, dari sini kita belajar 3 poin. Yang pertama, milikilah ibadah yang sejati. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari sini kita diajari supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi mari kita beribadah bukan hanya sebagai rutinitas, tapi sebagai kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, motivasinya itu harus jelas. Motivasi kita beribadah kepada Tuhan yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri, bukan rutinitas, tetapi menyenangkan hati Tuhan, ya. Yang kedua, bagaimana supaya kita berubah menjadi baru di dalam Tuhan, ya Bapak Ibu. Yang kedua, berani tampil beda. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen yang malas, bahkan tidak mau tahu dalam kekristenan. Yang penting aku Kristen, yang penting aku punya agama. Nah, Paulus ingatkan jemaat yang ada di Roma pada saat itu supaya mereka melakukan pembaruan budi. Karena secara pikiran jemaat yang ada di Roma sudah salah. Secara pengertian tentang ibadah jemaat yang di Roma sudah salah. Secara akal bahkan perasaan mereka sudah salah. Makanya Paulus mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Roma. Sama juga dengan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita berubah oleh pembaruan budi kita. Artinya kita merubah pola pikiran kita, kita merubah pengertian kita, kita merubah akal kita merubah perasaan kita. Artinya yang buruk dirubah menjadi baik. Tadinya kita berpikir tidak baik tentang orang lain, orang yang tidak kita suka, kita rubah. Ya, karena apa? Karena kita harus bisa membedakan mana kehendak Allah dan dunia. Poin yang ketiga adalah milikilah kerendahan hati.
saya harus rendah hati? Kenapa orang Kristen harus rendah hati, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak jawabannya? Karena kita satu tubuh dengan Kristus. Dan kedua, karena tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah, memang banyak tantangan yang harus kita jalani ketika kita mengikut Tuhan. Tapi mari untuk selalu memperbaiki diri, memperbaharui diri, mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi. Karena kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan, jangan sampai salah. Nah, dari sini kita diajari 3 poin. Yang pertama, milikilah ibadah yang sejati. Yang kedua, beranilah tampil beda. Yang ketiga, milikilah kerendahan hati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Pada malam hari ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami berubah menjadi lebih baik lagi. Karena ketika kami memperbaharui diri kami, secara otomatis kami akan menyenangkan hati Tuhan. Mari mampukan kami, mari kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke pokok-pokok doa kita naikkan pujian yang kedua, Bila Kau yang membuka pintu. Segala kekhawatiran kita, marilah kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu memelihara dan menjaga kita. Yang pertama, kita mau doa bagi bangsa dan negara. Doakan agar presiden dan seluruh pemerintahan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, doakan agar penyaluran vaksin COVID dapat berjalan dengan lancar sehingga virus COVID-19 ini dapat segera teratasi. Doakan agar penyebaran virus COVID dapat segera ditangani dengan baik oleh pemerintah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk
Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati dengan kesehatan, hikmat, bijaksana, kejujuran dalam memimpin dan mengatur negara Indonesia, serta dapat mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk penyaluran vaksin COVID-19 ini agar bisa berjalan dengan lancar dan merata, agar virus COVID-19 dapat teratasi dan kami boleh kembali hidup secara normal, serta kami juga boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa agar masyarakat mau bekerja sama dengan pemerintah untuk mengikuti prokes yang ketat sehingga penyebaran virus COVID dapat segera teratasi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kemudian kita mau doa bagi gereja. Yang pertama kita doakan agar ibadah online dan onsite GMI Titus terus dapat memberkati banyak jiwa. Yang kedua, doakan agar majelis GMI Titus semakin sehati dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, doakan seluruh hamba Tuhan yang melayani di GMI Titus, Boksu Wirawanto, Contoh Tea, dan Contoh Dosma. Yang keempat, doakan Contoh Tea dalam masa pemulihannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami GMI Titus. Kami mohon pimpinan Tuhan agar gereja kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat Titik Kuning ini. Dan juga gereja kami boleh menjangkau jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi dan memberkati banyak jiwa-jiwa juga. Kiranya ibadah secara online dan onsite ini ya Tuhan boleh berjalan dengan lancar dan sesuai kehendak-Mu. Kami menyerahkan gereja GMI Titus ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk seluruh majelis GMI Titus ya Tuhan, kiranya boleh semakin kompak dan serati di dalam melayani-Mu. Engkau yang memberikan semua majelis sukacita dan semangat. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hamba Tuhan GMI Titus, yaitu Boksu Wirawanto, Contoh Dosma, dan Contoh Tea. Kiranya Engkau berkati mereka di dalam pelayanan, kesehatan, dan juga keluarga. Tuhan, terlebih lagi ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Contoh Tea di dalam masa pemulihannya. Biarlah melalui obat-obatan yang dikonsumsi Contoh dapat segera sembuh dan bersukacita kembali. Dan untuk rencana operasi yang kedua yang akan dilakukan, kiranya dapat berjalan dengan lancar. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kemudian kita mau berdoa bagi sekolah Metodis 11. Yang pertama kita doakan kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja Metodis 11 agar terhindar dari bahaya COVID-19. Yang kedua, doakan agar rencana pembelajaran tatap muka dapat segera terlaksana. Yang ketiga, doakan semua hal yang diperlukan untuk memasuki tahun ajaran baru. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau berdoa bagi sekolah Metodis 11 untuk Bu Eli sebagai kepala sekolah dan seluruh guru dan staf serta seluruh pekerja di sekolah ini Tuhan, agar selalu diberikan kesehatan yang baik, imun tubuh yang kuat, agar terhindar dari virus COVID-19. Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan hikmat bijaksana dalam menghadapi segala tantangan masalah yang ada di sekolah Metodis 11 ini. Kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk rencana pembelajaran tatap muka kiranya dapat segera terlaksana dan berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Tuhan yang pimpin untuk semua hal yang diperlukan dalam menyusul tahun ajaran baru ini. Kami mau menyerahkan sekolah Metodis 11 ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita mau berdoa bagi jemaat lansia GMI Titus, berdoa bagi Ai Laikin dan Naiswan, Ai Hong Chinyi dan Mama Rafe, Aceh Hok Chai, mamanya Bu Eli, Mama Cilithing, Ai Suyen. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita kepada setiap jemaat lansia ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua yang kami kasihi, jemaat lansia di GMI Titus. Untuk Ai Laikim, Ai Laiswan, Ai Hong Chinyi, Mama Rafe, Aceh Hok Chai, Mama Bu Eli, Mama Cilithing, Ai Suyen. Kiranya Tuhan di masa tua mereka, Tuhan memberikan mereka kesehatan yang baik dan iman mereka boleh terus bertumbuh dan berakar, dan mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita bersama-sama dengan anak dan cucu mereka. Kami mau menyerahkan jemaat usia indah ini ke dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan saja. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau berdoa bagi pekerjaan jemaat. Yang pertama Saudara Willis, yang kedua Saudara Josephine, yang ketiga Saudara Franz, yang keempat Saudara Tony, suaminya Ciaiti, yang kelima Papa Tony, yang keenam Ko Acim. Doakan agar dalam
pekerjaan yang sedang dijalani hari ini dapat lancar dan Tuhan terus memberikan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara dan saudari kami untuk pekerjaan yang sedang dijalani, yaitu untuk saudara Willy, saudara Josephine, saudara Frans, saudara Tony, suaminya Cik Edi, papaku Tony dan Ko Acin. Kiranya Engkau yang senantiasa memelihara dan menolong mereka, serta Tuhan berikan kelancaran dan sukacita selalu. Kami juga mau berdoa bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan yang mempermudah jalan mereka dan berbelas kasihan kepada mereka, agar mereka boleh menemukan pekerjaan yang cocok dan mereka bisa mencukupi segala kebutuhan dalam keluarga mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kemudian kita mau berdoa bagi jemaat yang sakit dan proses pengobatan. Yang pertama Bapak Petrus, yang kedua Bapak Yosoi, yang ketiga Papaku Wilis, yang keempat Mama saya sendiri, yang kelima Acik Awen dan Ameng, yang keenam Mama Bok Sumira, yang ketujuh Papa dan Mama Cinani, yang kedelapan keluarga Rustam atau adiknya Bu Eli. Kemudian Pak Imehwa, pembengkakan di perut. Kumining, anak Pak Imehwa tumor di perut. Saudari Nini, kakaknya Cik proses kemoterapinya. Dan yang terakhir saudari Lita, keponakan Cimariana, di dalam proses pengobatannya. Doakan agar Tuhan memberikan kesembuhan dan terus menguatkan iman mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu dan keluarga jemaat yang sedang sakit maupun yang sedang menjalani pengobatan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Petrus yang setiap minggu harus menjalani cuci darah, dan untuk Bapak Yosoi Tuhan yang sedang terbaring lemah dan bertahun-tahun. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan untuk kesembuhan dan menguatkan keluarga yang merawat Bapak Yosoi. Kami juga mau berdoa untuk Papa Kuis dan Mama saya sendiri untuk kesehatannya dan juga iman percayanya. Kiranya melalui obat-obatan yang dikonsumsi setiap hari, mereka boleh segera disembuhkan. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan menjamah hati mereka supaya mereka boleh memilih Tuhan sebagai juru selamatnya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Acik Awen dan Acik Amen. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan, memberkati kehidupan mereka dan diberikan kesehatan selalu. Kemudian Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mamanya Bok Suwira. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan untuk kesembuhannya melalui obat-obatan yang dikonsumsi. Dan juga kami juga mau berdoa Tuhan untuk Papa dan Mama Seleni. Engkau yang berkati Papa dan Mamanya dengan kesehatan dan sukacita. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga Rustam, adiknya Mas Adi, kiranya senantiasa dikuatkan iman dan diberikan kesehatan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Imehwa dan Kumini, Tuhan yang campur tangan di dalam proses pengobatannya. Tuhan, kiranya melalui obat-obatan yang dikonsumsi bisa memberikan kesembuhan pada mereka, agar mereka dapat kembali bersukacita di dalam nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudari Nini. Tuhan, Engkau yang tahu sakit dan dideritanya. Kami mohon pertolongan, belas kasihan dan campur tangan Tuhan dalam proses pengobatan untuk pemulihan kesehatannya. Dan untuk saudari Lita Tuhan, dan Engkau yang selalu campur tangan juga di dalam proses pengobatannya agar boleh sehat kembali dan bersukacita. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam ini. Kita tutup dengan doa Bapa kami. 主祷文，我们在天上的父，愿人都祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们的人的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀、全是父的直到永远。阿们。